Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para siswa baik dari SD, SMP, SMA di seluruh Indonesia. Saya akan menyampaikan sebuah program pelajaran bahasa Inggris dari nol. Kita mulai dari tingkat paling awal, dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan cara-cara belajar bahasa Inggris dengan mudah, yang tentunya ini akan berlangsung secara seri. Jadi nanti ada beberapa seri untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris. Kita mulai dari yang sangat mudah dengan pengenalan dari awal apa saja yang perlu diketahui oleh pembelajar dalam belajar bahasa Inggris. Namun meskipun sangat awal, pembelajaran ini bisa diikuti oleh semua usia dari anak-anak hingga dewasa bagi para pembelajar bahasa Inggris yang ingin berusaha menguasai bahasa Inggris dari awal. Dalam pembelajaran ini tentu nanti akan ada banyak seri berupa pembahasan tentang struktur, bagaimana cara menyusun kalimat dengan menggunakan beberapa kata dalam bahasa Inggris, dengan pertama kali mengenalkan jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris, sehingga nanti ketika sudah para pembelajar mengenal jenis-jenis kata sehingga bisa menggunakan atau menyusunnya. Jadi dalam belajar bahasa Inggris yang perlu dihafal adalah kosakata. Kosakata ada berupa kata benda, kata sifat, kata keterangan, kemudian ada kata depan atau preposisi, ada kata kerja. Nah, setelah peserta didik mengenal jenis-jenis kata itu, maka mereka bisa mulai belajar menyusun. Jadi yang dihafalkan bukan kalimat tapi kata-kata, sehingga mereka harus bisa, para pembelajar harus bisa memproduksi kalimat sendiri. Dengan mampu memproduksi kalimat sendiri, artinya mereka sudah mulai bisa menggunakannya dalam bentuk tulis maupun berbicara. Untuk itu, para pembelajar yang budiman, kita akan mulai, namun kali ini kita belum menggunakan slide, baru sebagai opening, pembukaan dari awal, yaitu peserta didik seharusnya mengenal apa yang disebut dengan kata benda. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak sekali benda-benda di sekeliling kita, yang mana peserta didik harus dikenalkan jenis-jenis atau macam kata benda yang ada di sekitarnya. Misalnya kita memegang sebuah alat, ini namanya sebuah benda, namanya sisir, atau dalam bahasa Inggris comb. Maka siswa harus dikenalkan yang kata benda yang real, yang nyata di sekitarnya. Kemudian ada lagi juga kita pegang ini, namanya adalah dompet. Ini dalam bahasa Inggris adalah wallet. Ini contoh lain yang real ada di sekeliling kita. Kemudian juga ada ini, namanya mouse, ya, mouse. Sehingga ini seringkali kita gunakan, kita temukan sehari-hari. Kemudian juga ada misalnya ini, ada namanya mineral water, air mineral. Atau kita kenalkan juga wadahnya, namanya adalah botol. Kita kenalkan satu persatu sehingga mereka akan mengenal lebih banyak lagi. Kalau vocabulary atau perbendaharaan kata perlu dihafalkan, jadi harus hafal. Kalau tanpa menghafal kata-kata tidak mungkin bisa berbicara.
Karena kita akan menyusun kalimat dalam bentuk komunikasi atau surat menyurat, tentu banyak sekali kata yang harus dikuasai. Sehingga ketika mereka menguasai banyak sekali kata-kata, nanti tinggal merangkainya dalam bentuk kalimat, baik kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Tentu dalam komunikasi itu harus ada kalimat tanya dan kalimat positif, jawaban positif maupun jawaban negatif, sehingga harus bisa mengkonstruksi. Untuk mengkonstruksi itu baru dibutuhkan apa yang disebut dengan tata bahasa. Namun tata bahasa ketika mereka hafal tapi tanpa koleksi perbedaan kata yang cukup, nampaknya tidak bisa juga. Maka langkah pertama adalah menghafalkan kata-kata, jenis kata yang harus kita kuasai. Tadi ada kata benda, kata sifat, kemudian kata keterangan, kemudian kata kerja, kemudian ada preposisi atau kata depan, dan sejenisnya. Ketika mereka sudah kenal dengan jenis-jenis kata itu, maka mereka akan bisa memilah. Ketika kita mau bikin kalimat, misalnya kalimat begini, saya bekerja setiap hari. Pasti kita butuh apa yang disebut dengan kata ganti atau saya. Saya dalam bahasa Inggris adalah I. Kemudian yang kedua, bekerja. Bekerja itu adalah kata yang menunjukkan kegiatan, sehingga itu namanya kata kerja. Maka butuh kata kerja, bekerja, yaitu work. Jadi sudah I work, saya bekerja setiap hari. Setiap hari adalah bentuk dari keterangan waktu. Maka siswa harus menghafal tiap hari bahasa Inggrisnya apa, every day misalnya. Sehingga disusun menjadi I work every day. Nah, itu sudah berbentuk kalimat, sudah betul secara gramatikal. Nah, untuk itu para pelajar yang budiman itu baru konstruksi awal untuk belajar bahasa Inggris secara simpel. Nah, tadi kalau kita kenalkan pertama dengan kata benda, tadi di kalimat contoh ada kata kerja. Kata kerja itu apa toh? Kata kerja itu adalah kata yang melakukan kegiatan, yang menunjukkan aktivitas. Contohnya yang kita lakukan sehari-hari, misalnya dari mulai bangun, misalnya bangun dalam bahasa Inggris adalah get up, atau bahkan diawali wake up dulu. Wake up itu dalam bahasa Jawa melek ya, jadi terjaga. Kemudian diikuti baru bangkit, namanya get up. Kemudian berdiri itu stand up, pasti dilakukan tiap hari ya. Kemudian ada mandi, itu take a bath. Kemudian ada sholat misalkan subuh, pray subuh atau dawn prayer. Kemudian ada makan pagi, makan itu eat. Namun ketika digabung makan pagi, biasanya menggunakan kata yang pas untuk makan pagi, yaitu have breakfast. Nah, ini contoh cara mengenalkan pada pembelajar pemula jenis kata, yaitu kata kerja. Kemudian berikutnya adalah kata keterangan. Keterangan itu banyak sekali, ada keterangan waktu, misalnya everyday, yang kemarin yesterday, kemudian hari ini misalkan today, besok tomorrow, nanti itu later, atau 2 jam yang lalu, misalkan 2 hours ago, itu adalah bentuk keterangan waktu. Namun keterangan itu banyak sekali, ada yang berupa keterangan tempat, misalkan in the market, kemudian in the bus station, ada here, ada there, dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk contoh dari kata keterangan. Jadi untuk itu pengenalan itu penting sekali. Nanti setiap meeting, setiap pertemuan, pengenalan itu kemudian kita ulang sekali, kemudian lanjut ke vocab-vocab berikutnya. Kemudian juga ada yang disebut kata sifat. Kata sifat itu misalnya adalah bagus, itu good.
kemudian pandai itu clever atau smart, kemudian tinggi, tall, pendek, short, dan seterusnya. Itu banyak sekali ya, itu perlu dikenalkan jenis-jenisnya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba pakai slide ya sehingga lebih jelas. Ini sebagai pembukaan, kita akan coba oral dulu aja bahwa belajar bahasa Inggris ternyata tidak terlalu sulit ya. Kalau kita mau pasti bisa, dan caranya simpel saja. Kita belajar dengan menggunakan kondisi yang real, itu lebih mudah daripada kita hanya berangan-angan contoh-contoh yang tidak kita temukan sehari-hari. Tentu pasti ini akan sulit. Nah, untuk mempermudah itu maka perlu adanya membuat contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Itu untuk trik-trik awal. Di video ini nanti kita akan buat video-video selanjutnya yang menggunakan slide sehingga memudahkan anak-anak atau tidak anak-anak semuanya. Nanti kita akan coba belajar bahasa Inggris dari berbagai bidang, tapi awalnya kita akan bahas dulu belajar bahasa Inggris dasar dulu yang kuat, dari mulai pengenalan kata, penyusunan kalimat, menggunakan kalimat tanya, menjawab, positif, negatif, bisa berkomunikasi, bisa dialog, baru bikin pembelajaran yang lebih mendalam lagi ke depannya. Ya. Jadi selain komunikasi tertulis maupun lisan, nanti kita akan belajar juga bahasa Inggris dengan cara macam belajar bahasa Inggris untuk misalkan untuk perbankan, untuk akuntansi, accounting ya, kemudian untuk medicine atau medical term, tentang kedokteran, dan banking, dan banyak yang lainnya. Banyak sekali nanti yang bisa kita pelajari bersama. Namun untuk kali ini kita cukupkan dulu sebagai pembukaan. Nanti jangan lupa di channel ini jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.